Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 24 Juni 2025 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain ya. Oke, di sini saya langsung cepat aja kasih tahu kalau kalian yang ingin trading XAUUSD sekarang ya, mungkin kalian bakal mengalami yang namanya antara keseringan kena stop loss, ataupun kalian baru pasang langsung kena stop loss besar atau enggak dan sebagainya. Ini benar-benar market sekarang itu gimana ya, saya ngelihatnya juga ini tidak bagus banget buat di trade ya. Jujur ini price actionnya parah sekali ya. Price actionnya kalau kalian lihat ini pakai mata telanjang ya, nggak usah pakai indikator dan sebagainya. Kalian lihat time frame M30 H1, ini benar-benar wah kacau banget sih ya, kacau banget. Paling enak terakhir kita lihat lah dari 9 Juni sampai 16 Juni, udah itu doang kita ngeliat price action enak. Sisanya dari tanggal 16 Juni sampai sekarang ini, kalau kalian bilang ini bikin sakit kepala, ya sih, ini benar-benar bikin sakit kepala, benar-benar bikin market itu apa ya, bisa dibilang saya pribadi ini ngelihat marketnya sedikit wadidaw sih sebenarnya ya, wadidaw. Benar-benar geopolitik ini membuat skenario drama yang luar biasa memusingkan market gold sebenarnya di sini ya. Karena gold sekali lagi mendapatkan tekanan dua arah ya, tekanan dari suku bunga ditambah dengan geopolitik, kemudian inflasi, kemudian dan sebagainya. Ini tekanannya banyak banget. Jadi mau dibilang ke atas ya bisa, kemudian didorong ke bawah juga bisa. Jadi isu gold ini benar-benar gimana ya, membuat orang itu ogah sebenarnya buat trade. Saran saya sih ya, karena ini kan sudah mendekati akhir bulan ya. Jadi kalau misalnya kalian selama 3 hari terakhir lah, let's say ya, mungkin dari minggu lalu tanggal 18, dari minggu lalu lah ya, dari minggu lalu sampai sekarang, kalau kalian merasa ini tradingannya rada sedikit mumet, saran saya kalian boleh skip sampai nanti Juli ya. Saran saya skip, jangan dipaksain. Lebih baik kalian skip aja tradingnya sampai Juli daripada kalian mengalami yang namanya psikologi yang awur-awuran ya. Kalian kebanting ke atas, kebanting ke bawah. Jujur saya pribadi ya, saya pribadi belum ada ambil posisi sama sekali untuk di XAUUSD, jujur nih ya, yang biasanya kalian lihat di MT4-nya. Jujur saya pribadi belum ada ambil open posisi sama sekali. Saya pengen nge-buy kemarin, seperti yang sudah saya katakan kemarin di sini ya kan. Di harga 56, kemudian di 55 di sini kan saya pengen banget buat nge-buy. Cuma kok kayaknya nggak begitu bagus ya kayaknya. Apakah memang drama dari perang tersebut bisa sampai 3.400? Ya kalian bisa lihat sendiri. Jadi kalau ada yang nge-buy kemarin di harga 3355 sekitaran sini dengan stop loss sejauh 168 pip, kalian bisa lihat semenjak dia turun sampai ke RBS-nya, marketnya naik sampai ke 3380 ya, kemudian dibanting turun sampai 3356. Jadi bayangin, dari RBS 55 naik sampai ke 3380, 260 pip, dibanting turun lagi 260 pip, didorong lagi naik sampai 378 pip, didorong lagi turun ke bawah sampai udah ini hancur sih ya. Dari 3393 sampai 3333 ini sejauh 600 pip, itu gila ya. Benar, ini saya katakan gila ini marketnya. Jadi kalau kalian ingin skip dulu trading pada minggu ini nggak masalah, kalian balik lagi nanti di tanggal, menurut saya ya yang bagus adalah minggu depan. Oke ya, minggu depan oke. Asalkan minggu depan itu kalian tradingnya hanya di awal Juli ya, hanya di awal Juli di tanggal 1, 2, 3. Kemudian sebenarnya yang lebih bagus buat trade lagi adalah di minggu kedua Juli, lebih tepatnya setelah tanggal 9, karena kita tahu tanggal 9 adalah deadline reciprocal tarif. Jadi better setelah tanggal 9 baru bisa trade dengan aman. Tapi kalau mau sebelum tanggal 9 bisa di awal Juli 1, 2, 3 karena tanggal 4 libur ya kan, hari kemerdekaan Amerika. Kemudian sudah di minggu kedua better kalian skip sampai setelah reciprocal.
Menurut saya sih begitu. Ya, ini benar-benar wadidaw sih marketnya ya. Karena kalau kalian ngeh sendiri kemarin ya, didorong naik kemudian didorong turun, didorong naik, sebenarnya banyak banget peristiwa kemarin sebenarnya ya. Jadi kemarin itu kalau nggak salah banyak ada member dari FOMC yang bicara kemarin ya. Kemarin ada William Kugler, ada Goldsby, kemudian ada dari Bowman. Nah, dari beberapa membernya di sini mengatakan bahwa dampak dari tarif itu kemungkinan tidak akan berpengaruh terhadap inflasi. Jadi kalau inflasinya tidak naik secara signifikan, kemungkinan Juli akan bisa potong suku bunga. Tapi untuk sekarang saat ini nanti tanggal 31 Juli probability untuk potong suku bunga ini masih hanya sebesar 23%. Dominan untuk masih hold ada sebesar 76,5%. Ya. Jadi beberapa member FOMC kemarin menyatakan bahwa ada nada dovish ya kan, yang kemungkinan Juli bakal ada potong suku bunga. Nah, kemarin juga kalau kalian lihat berita itu Iran melancarkan serangan ke military base yang ada di Qatar. US ya ini. US Air Base yang ada di Qatar, tapi katanya itu dari 14 roket kalau nggak salah ya. Dari 14 roket 13 berhasil dihalang masuk, cuma satu doang yang masuk, tapi satunya pun itu tidak memberikan dampak apapun, tidak ada korban, tidak memberikan damage apapun. Jadi itu bisa dikatakan serangan yang kayaknya sia-sia. Kemudian tadi pagi, literally tadi pagi ya. Tadi pagi kalian bisa lihat bahwa Trump mengisyaratkan Iran dan Israel untuk proceed untuk damai ataupun gencatan senjata. Gencatan senjatanya diberlakukan katanya adalah akan berlaku dalam 12 jam. Mana dia ya? Ntar saya kasih lihat lagi. Hanya dalam kurun waktu ini dari 14 misil yang masuk, 13 yang di knockdown, satu doang yang masuk, dan itu tidak memberikan ancaman apapun. Kemudian mana dia tadi ya untuk masalah ini ya, Trump announce 12 jam ceasefire between Iran and Israel. Ini kan jam 6 pagi WITA, berarti ceasefire sampai jam 6 sore nanti. Berarti sekarang sisa waktu per video sekarang saya buat jam setengah 10, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi 8,5 jam. Kemudian berarti jam 6 sore WITA atau enggak jam 5 sore WIB itu ceasefire akan diberlakukan ataupun damai. Dan mana tadi ya, ada pokoknya Israel bakal ceasefire di siang hari. Oke, Israel dan Iran setuju untuk gencatan senjata. Ternyata bukan di 12 jam, bukan di 6 sore. Ini bahkan katanya Israel dan Iran gencatan senjata dimulai di dalam kurun waktu 6 jam. Berarti 6 jam berarti jam 12 siang. Berarti di kita adalah waktu Indonesia Barat berarti jam 11, dan kalau di waktu Indonesia Tengah adalah jam 12 siang. Jadi otomatis sesi Asia di siang hari, Israel dan Iran sepakat tanda kutipnya untuk gencatan senjata. Nggak tahu deh apakah benar gencatan senjata ataupun tiba-tiba ada roket lagi keluar ataupun tiba-tiba gimana, itu kita nggak tahu nanti ya. Yang pastinya itu yang membuat XAUUSD drop signifikan ke bawah. Jadi ini pergerakan XAUUSD benar-benar membuat gimana ya, pusing 7 keliling lah bahasanya ya. FOMC member mengatakan bahwa sedikit dovish untuk potong suku bunga di Juli, otomatis korelasi dengan gold, seharusnya gold itu naik. Tetapi dengan adanya gencatan senjata, gold itu dibuang turun karena sebagai aset safe haven. Yang lucunya juga adalah sebenarnya ya,
dari segi minyak. Karena kalau kalian lihat minyak sekarang harganya itu dibanting luar biasa turun. Dari 77 langsung drop sampai ke 65. Wow, itu gila sih. Sudah turun $12 per barel. Itu luar biasa sih. Ya, turun sampai $12 per barel itu udah nggak pakai obat turunnya. Nah, sekarang apakah dengan ceasefire atau penggenjatan senjata seperti ini kita berarti otomatis bearish untuk di XAUUSD? Sebenarnya saya katakan sekali lagi, saya pribadi adalah lebih condong untuk bearish di XAUUSD. Cuman masalahnya, apakah dengan ceasefire ini marketnya itu benar-benar damai? Apakah tiba-tiba nggak ada dar-der-dor lagi gitu kan, rudal kesana kesini gitu kan? Ya itu kita nggak tahu sebenarnya. Jadi kalau kalian lihat ini ya pergerakan XAU jujur ribet sih ya, ribet dalam artian tidak memberikan kita kejelasan semenjak tanggal 17 Juni. Dibandingkan dengan kejadian kemarin-kemarin ya. Dari tanggal 17 Juni sampai 23 Juni ya sudah seminggu. Itu merupakan pertama kalinya semenjak tahun 2025 market itu membuat doji berhari-hari yang tidak jelas arahnya kemana. Ya. Ini dari tanggal 17 Juni sampai tanggal 23 lah, let's say kemarin itu doji turun sedikit, doji 3 kali loh dojinya. Bayangin. Doji kemarin yang 3 kali, ini kan 1, 2, 3. Tapi ini kan dengan kondisi kita melihat adanya bullish engulfing. Jadi ini prefer berarti marketnya berhenti untuk bisa naik lagi. Dan itu pun kejadian di 5 Maret 2025. Kalian geser ke kiri lagi, ada sih sebenarnya kemarin kejadian, ya kan. Contohnya adalah kayak di tanggal 26 November sampai 6 Desember ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 minggu lebih marketnya sideways, nggak jelas. Sama kayak di sini marketnya sideways nggak jelas, di sini juga marketnya sideways nggak jelas. Jujur di sini kalau boleh saya bilang marketnya sedikit bermasalah ya. Jadi otomatis kita tidak bisa melihat market itu dalam kondisi time frame kecil. Jujur ya, kita tidak bisa melihat dalam kondisi time frame kecil. Minimal berarti kita harus melihat adalah H1, minimal banget H1. Kita nggak bisa pakai time frame kecil kalau udah kayak begini. Bagusnya sih H4, cuma kalau kalian mau paksa trade minimal H1. Dan kalau kalian nggak biasa lihat H1, ya udah M30 dah, itu udah paling yang bisa saya bilang ya di M30 itu nggak bisa ditolerir lagi sebenarnya. Kalau dilihat dari segi indikator sekarang secara stokastik dan RSI, stokastik mengarah ke bawah, dengan ini sudah mulai kebuka lagi mulutnya, dan dari segi RSI menuju di bawah 50. Jadi otomatis kalau ini dari segi daily ya, hari ini kemarin kalau nggak salah saya ada bikin trendline ya. Coba ya, kayak kemarin saya ada bikin trendline, saya lupa nih ngasih tahu, saya yang bikin, saya lupa gitu kan. Nah berarti otomatis kemarin kan sudah bisa saya katakan kalian bisa kena dari sini ke sini boleh, dari sini ke sini juga boleh. Jadi kemarin penentuannya ini membentuk doji, tidak ada kejelasan, dan sekarang berarti penentuannya adalah pada hari ini. Kalau hari ini marketnya tutup di bawah trendline dan di bawah 3344,45 selaku support H4 yang luar biasa valid, ya udah kemungkinan ini bisa lanjut bergerak turun kalau secara teknikal. Ya, hari ini soalnya kita ada Jerome Powell ngomong lagi testimoni ya, testimoni dari Jerome Powell tentang kebijakan moneter di gedung DPR ya. Jadi kalau semisalnya ya ini secara teknikal, kalau ini kita lebih condong ke bawah berarti secara Powell itu pertama hawkish ya kan, Powell hawkish yang dimana member mengatakan bahwa dovish untuk suku bunga Juli dipotong. Tapi dari segi Jerome Powell selaku ketuanya bilang bahwa kita melihat data yang lebih pasti dulu kalau misalnya memang diperlukan potong suku bunga. Tetapi untuk saat ini kita lebih ke wait and see, maka itu bisa dikatakan sebagai nada yang sedikit hawkish. Jadi ya udah itu otomatis bakal ngedown untuk di XAUUSD. Ya, jadi otomatis sekarang adalah penentuannya apakah bisa di bawah trendline atau di atas trendline. Jadi ini otomatis
pergerakan liquidity ini akan menjadi pergerakan yang bisa saya katakan krusial dan penting, karena kalau ini tidak bisa direspect, sekalinya break ke bawah, menurut saya ini bisa lumayan jauh sampai ke support valid daily di 3283. Sampai ke support valid daily nih 3283 ya. Oke. Kemudian dari segi H4 kita kemarin sudah saya bilang kita ada satu minor resistance become support di 3376 ya kan. Ini di breakout, kemudian marketnya naik, kemudian sebelum itu marketnya di drop ke bawah luar biasa nggak pakai obat. Nah, sekarang kita punya satu valid support di 3344,45. Memang secara bentukannya, ntar ini apa ya 3325. Oh, ini H4 juga, saya yang gambar, saya lupa gitu kan. Ini 3325, ini H4 nih, saya kasih ini dulu deh. Saya sering lupa soalnya ya. Ini H4, ini H4, ini juga H4 nih, berarti tidak bisa ditolerir berarti ya. H4. Jadi kalau dibilang 3376 sekarang apakah worth it untuk dijadikan support become resistance yang ada di H4? Historinya sih begitu ya. Awalnya historinya kan bagus nih. Ini resistance berubah menjadi support di break menjadi resistance di break. Kemudian ini potensi bisa naik tapi ternyata nggak jadi, dibanting ke bawah. Adanya bearish engulfing H4, marketnya langsung bubar ke bawah. Jadi kalau sekarang ya, ini kan market H4 tutupnya lagi bentar banget nih. Nah, kalau misalnya H4 tutup di bawah 3344, bisa ada indikasi marketnya bakal langsung ngedrop lumayan ke bawah sampai ke 3330 sampai ke 3320, yang dimana itu adalah range dari demand terakhir yang ada di time frame H1 di sini ya. Jadi ini merupakan demand terakhir yang ada di H1. Jadi kalau semisalnya memang ini marketnya close di bawah 3344,45 secara H4, kemungkinannya marketnya ngejar area demand di sini. Kalau misalnya hari ini juga marketnya tutup di bawah 3325, sayonara, kita bisa ketemu 3300 lagi. Ya. Oke, kalau mau ngebuy bagaimana? Kalau mau ngebuy ya udah berarti otomatis H4 nggak boleh di bawah 3344 ya. Sebenarnya kalau ngebuy di sini itu adalah ngebuy yang nanggung. Jadi ngebuy di sini lebih worth it sebenarnya ya, di 332 dari range 3330 sampai 3320. Range 100 pip saya rasa itu oke kalau ada yang mau ambil buy. Tidak terlalu besar banget ya kan, tidak sampai 150 pip. Oke, kalau mau nge-sell lagi bagaimana? Kalau misalnya marketnya telat, dalam artian kita telat ambil sell di bawah gitu kan. Kalau seandainya marketnya retrace sekarang ya dari segi H4, ini berarti coba ini trendline break nggak sih sebenarnya? Ini kan juga ada trendline juga nih di sini ya. Kemarin trendline sih break ya, tuh kalian bisa lihat sendiri nih, trendline break di atas retest, ini juga break dari, oh ini bagus banget semua ya kan, 3376 nih bagus semua ya, 3376 bagus semua, breakout di atas trendline, breakout di atas support resistance H4, di retest, tapi apa yang terjadi, marketnya balik lagi ke bawah. Nah itulah ya, ketika fundamental ngomong A, ya udah technical kita ngelihat ini sudah bisa marketnya naik, nggak jadi gitu kan. Jadi ini trendline bawah, trendline atas kayaknya nggak bisa kita pakai deh ya. Kayaknya ini deh ya, saya pakai trendline baru lah ya. Ini trendline yang baru dari segi H4. Kenanya di sini yang ada di tanggal 16 Juni, kemudian kena yang kedua di sini di 18 Juli. Nanti bakal langsung memanjang, kenanya seperti ini ya. Kalau dilihat apakah ini seperti kemarin yang dibilang ini lebih kepada descending broadening wedge. Kemungkinan sih ini iya sih ya. Kemungkinan ini iya membentuk yang namanya descending broadening wedge. Ini bisa lebar banget ke bawah nih ya. Ini kan dia bentuknya begini nih. Begini. Wow, bisa begini nih. Ya, ini udah nggak pakai obat nih kalau udah kayak begini nih. Ya, ini kemungkinannya bisa ngebentuk pola kayak begini nih, lebar banget nih, megaphone gini kan. Jadi hati-hati aja ya. Dari segi H4 ya kalian lihat sendiri, kalau ini misalnya tidak bisa tutup di bawah 3344 ya, kalian mau ngidi ngebuy, nah tidak bisa saya sarankan ngebuy di sana. Kalau ada yang mau nge-sell
Sebentar, ini kenapa ada gap di sini? Seharusnya hari ini kita ada gap nggak sih? Oke, hari ini kita ada gap ternyata ya. Hari ini kita ada gap di 3368 sampai Hari ini kita ada gap dari 3367 sampai 3363. Kita ada gap kecil sebanyak 50 pip. Jadi kalau kalau ada yang mau ngambil sell nanti, berarti gapnya itu adalah fair value gap juga yang ada di time frame H1. Oke. Ya kan, dari 67 sampai 57. Kalau dari M30 sebesar ini fair value gapnya. Kalau dicari di M5 ini sebenarnya nggak ada sih ya. Nggak ada sih ya. Kalau M5 lebih sebesar ini sih fair value gapnya ya. Sebesar ini doang sih ya. Berarti kisaran 3360 sampai 3370. Berarti kisaran sana. Coba kita lihat price action sebenarnya ini apakah bearish atau bullish, ini kan bingung saya ngeliatnya nih. Berarti ini turun naik, turun naik, turun naik, turun naik, turun naik, sudah change of character, turun naik, turun. Di sini inducementnya naik tapi gagal. Di sini marketnya ngebuat change of character. Berarti seharusnya kita kalau mau nge-sell ya, kita bisa tarik Fibo. Tadi kan saya udah bilang di sini fair value gap. Oke. Ini fair value gap. Kita cari pakai Fibo dari high ke low. Maka didapat di sini 50%. Ya, di sini 50% dan 3370 selaku 61,8. Nah, jadi kalau ada yang mau nge-sell, better tunggu marketnya retrace kalau memang dikasih retrace. Tapi kalau misalnya nggak bisa retrace, H4 close di bawah 3344, cari konfirmasinya ya. Cari konfirmasinya. Misalnya saya kasih contoh sedikit adalah breakoutnya. Oh ini breakoutnya gini ya, apa namanya, di M5 di sini ngebuat liquidity dan langsung jebol. Kalau dilihat sekarang ini marketnya masih berusaha untuk membuat penurunan ya. Jadi kalau mau nge-sell di bawah 3344 hati-hati, karena saya worry-nya terdapat antara marketnya gerak cepat ke bawah langsung ngejemput demand habis itu mental ya kan, karena dari jarak 44 sampai ke 25 ini cuma 190 atau nggak sampai 200 pip. Marketnya bisa cepat ke bawah kayak tadi pagi jam 8 ya kan, langsung drop ke bawah sampai 32 kemudian mental. Saya worry-nya ini adalah marketnya turun ya, cepat ke bawah, kalian tidak dikasih kesempatan nge-sell, kemudian sudah kena sampai sini baru mental marketnya. Jadi kalau kena 3325 marketnya mental, berarti Fibonacci-nya wajib kalian ganti ya. Wajib kalian titik nolnya wajib dipindah. Ini kan titik nol pertama nih soalnya. Jadi kalau nanti misalnya sampai di 25, tunggu di sini berarti ubah lagi Fibonacci-nya ya, tergantung di mana titik nolnya. Karena kalau dibilang sekarang apakah ini sudah selesai retracement, ini hampir kena 38,2 sebenarnya. Jadi kalau ini break di bawah 44 ya, otomatis titik nol wajib pindah ya, titik nol wajib pindah, dan nanti kalian bisa tentukan sendiri di mana nanti. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat ya, kalau ada yang ingin trading hari ini, selalu gunakan stop loss deh, saran saya ya. Tapi kalau kalian tidak mau pakai stop loss, kalian wajib cut loss dan kalian wajib tahu di mana wajib melakukan cut loss ya. Jangan sembarangan juga. Jadi kalau kalian tidak ingin trade juga pada minggu ini juga tidak menjadi masalah. Ingat, untuk keadaan geopolitik sekarang adalah ceasefire disetujui. Kemudian nanti malam kita ada testimoni dari Jerome Powell. Dan kemarin member dari FOMC mengatakan dengan nada dovish. Jadi kalau nanti Jerome Powell mengatakan itu hawkish dengan ditambah benar-benar apa namanya, senjata-senjatanya benar-benar terjadi, ini kemungkinan 3.300 di depan mata sih ya. Tapi nggak tahu, tiba-tiba ceasefire oke nanti siang, kemudian nanti malam tiba-tiba dedor lagi, itu beda cerita ya.
Jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye bye.